Gotcha. Baby knife. Let's see you grow your fucking head back. Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Kali ini gue akan mengalur cerita sekaligus membahas film yang berjudul Deadpool and Wolverine yang dirilis pada tahun 2004. Film ini bercerita tentang upaya Deadpool menyelamatkan universe-nya dari kehancuran. Penasaran kan? Oke, daripada kelamaan dan keburu ngebet pengen nonton nama Ayang, ya udahlah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di film ini setelah mengalahkan Cable di Deadpool sebelumnya yang memiliki nama asli Wade Wilson, menggunakan alat perjalanan waktu milik Cable untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahannya. Dengan alat itu, dia juga bisa melakukan perjalanan antar universe, termasuk menemui dirinya sendiri di berbagai multiverse. Wade kemudian masuk ke dalam universe utama Marvel yaitu Earth 616, di mana dia bertemu dengan Happy. Wade berniat mendaftar menjadi anggota Avengers karena baru saja putus dengan pacarnya. Merasa hidupnya tidak berguna, dia ingin menjadi orang yang lebih berarti. Namun, melihat tingkah Wade yang selalu bertindak sesuka hati, Happy menyebut bahwa Wade belum pantas menjadi anggota Avengers. Setelah ditolak oleh Happy, Wade kembali ke universe-nya sendiri yaitu Earth 105 untuk melanjutkan hidupnya. 6 tahun kemudian, Wade kini berusaha menjalani hidup sebagai manusia normal. Dia bekerja sebagai sales penjual mobil bersama sahabatnya Peter. Peter mencoba menyemangati Wade untuk kembali beraksi sebagai Deadpool. Namun, Wade menolak dan berkata bahwa dia sudah pensiun. Di malam harinya, saat kembali ke apartemennya, Wade merasa ada yang aneh dengan para pekerja di depan apartemen. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh kemunculan semua sahabatnya yang diam-diam datang untuk merayakan ulang tahunnya. Vanessa juga ada di sana. Meski mereka sudah putus, Vanessa tetap menganggap Wade sebagai sahabat baiknya. Di tengah-tengah pesta ulang tahun, Wade mendengar ketukan di pintu. Setelah diperiksa, ternyata yang datang adalah pasukan penjaga alur waktu dan multiverse yang disebut TFA. Wade pun diculik melalui portal dan dibawa ke kantor TFA. Di sana, Wade bertemu dengan seorang petugas bernama Paradox. Wade bingung kenapa dia ditangkap. Apakah ini akibat dia menyalahgunakan mesin waktu milik Cable? Namun, Paradox menjelaskan bahwa penangkapannya tidak ada hubungannya dengan hal itu. Paradox mengatakan bahwa Wade itu spesial dan telah dipilih untuk melindungi Secret Timeline, yaitu universe utama Marvel Earth 616 bersama para anggota Avengers lainnya. Mendengar hal ini, Wade langsung bersemangat dan setuju. Dia pun ganti kostum menjadi Deadpool dengan riang. Namun, Wade kemudian bertanya kapan dia bisa pulang untuk memberitahu teman-temannya tentang berita ini. Paradox pun menjelaskan bahwa Wade tidak akan pernah bisa kembali ke universe-nya sendiri, karena sebentar lagi universe tersebut akan musnah. Paradox menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena tewasnya seorang yang disebut Anchor Bang, yaitu entitas yang sangat penting di universe itu. Jika entitas ini mati, maka seluruh universe-nya akan musnah. Deadpool bertanya siapa Anchor Bang yang dimaksud. Paradox menjelaskan bahwa orang tersebut adalah Logan alias Wolverine yang tewas saat menyelamatkan putri angkatnya Laura. Biasanya sebuah universe akan musnah dalam beberapa ribu tahun setelah Anchor Bang tewas. Namun, Paradox yang tidak mau menunggu selama itu memberitahu Wade bahwa dia telah menciptakan alat yang disebut Time Reaper yang bisa memusnahkan sebuah universe dengan cepat. Paradox mengatakan bahwa dia telah memasang alat itu di depan apartemen Deadpool. Mendengar hal ini, Deadpool marah besar. Dia tidak ingin teman-temannya dimusnahkan begitu saja. Paradox menjawab bahwa itu tidak penting karena Deadpool akan bergabung dengan Secret Timeline dan menjadi pahlawan di sana, daripada hidup di universe-nya sendiri yang tidak ada yang menghargainya. Namun, Deadpool menolak keras karena dia lebih suka hidup bersama teman-temannya. Deadpool kemudian merebut alat portal milik Paradox dan kembali ke universe asalnya. Dia pergi ke makam Logan dengan harapan bisa menghidupkannya kembali. Namun, Logan sudah menjadi tulang belulang. Saat itu, Deadpool dikepung oleh pasukan TFA, namun dengan susah payah dia berhasil mengalahkan mereka sendirian. Which brings us back to this. And the only thing worth a shit to ever come out of Canada. Of your fucking mouth. Deadpool lalu menggunakan portal untuk mencari varian Logan dari universe lain yang bisa menggantikan Logan dari universe-nya yang telah tewas. Deadpool menemui berbagai macam varian Logan, namun kebanyakan tidak sesuai harapannya. Akhirnya, dia tiba di sebuah universe di mana Logan sedang mabuk di dalam bar. Di universe ini, Logan dianggap sebagai sampah masyarakat dan dihina oleh semua orang.
Deadpool bingung karena di universe-nya Logan adalah pahlawan yang dihormati. Deadpool memaksa Logan untuk ikut dengannya. Namun, Logan yang sedang mabuk hanya diam saja. Akhirnya, Logan tumbang karena terlalu banyak minum. Deadpool pun membawa Logan melalui portal menuju kantor TFA. Di sana, Deadpool memperlihatkan Logan kepada Paradox. Dia berniat menggunakan Logan ini untuk menggantikan Logan dari universe-nya yang telah tewas sebagai Anchor Bank. Logan diharapkan dapat menyelamatkan universe-nya agar tidak musnah. Namun, Paradox malah tertawa karena Logan yang dibawa oleh Deadpool adalah Logan terburuk dari seluruh Logan di multiverse. Logan ini telah mengecewakan semua orang di universe-nya. Paradox mengingatkan bahwa ia sudah menawarkan Deadpool untuk bergabung di Secret Timeline karena universe-nya Deadpool akan segera musnah. Paradox tetap bersikeras untuk menghancurkan universe Deadpool dengan alat Time Reaper-nya. Deadpool semakin marah dan menyuruh Paradox untuk memberitahu atasannya bahwa dia tidak akan tinggal diam melihat universe-nya dihancurkan. Mendengar hal ini, Paradox dan anak buahnya tampak kebingungan. Ternyata, Paradox dan timnya menggunakan alat Time Reaper tanpa izin dari atasan mereka. Deadpool menyadari hal ini dan mengancam akan melaporkan tindakan Paradox kepada atasannya. Tiba-tiba, Paradox mengirim Deadpool dan Wolverine ke dalam The Void, tempat buangan di multiverse. Di dalam The Void, Wolverine yang marah karena diseret secara paksa oleh Deadpool mulai mengajarnya. Deadpool mencoba menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan Wolverine untuk menyelamatkan universe-nya. Namun, Wolverine tidak peduli. Dia malah meminta Deadpool untuk membawanya kembali ke tempat asalnya. Tetapi Deadpool tidak tahu caranya. Wolverine kemudian melempar Deadpool dan Deadpool yang marah mulai menembaki Wolverine. Namun, hal itu tidak berdampak apa-apa karena Wolverine bisa menyembuhkan diri dengan cepat. Mereka pun bertarung sengit, saling menyerang dan menusuk satu sama lain. Tetapi, karena mereka berdua bisa menyembuhkan diri, mereka tidak terluka. Gotcha. Baby knife. Let's see you grow your fucking head back. Ketika Wolverine akan memenggal Deadpool, Deadpool meminta maaf. Dia berkata bahwa TFA memiliki alat-alat canggih yang bisa memperbaiki masa lalu yang buruk dari universe asal Wolverine. Jika Wolverine mau membantunya, Deadpool berjanji akan membantu memperbaiki masa lalu Wolverine. Mendengar ini, Wolverine pun menjadi lebih tenang. Tiba-tiba, mereka dipanggil oleh seseorang yang meminta mereka berhenti berkelahi. Orang itu adalah Johnny Storm, sang Human Torch dari Fantastic Four. Johnny menunjukkan bahwa ada sekelompok bandit yang datang mengepung mereka. Salah satu bandit yang bernama Pyro berkata bahwa bosnya, Cassandra, akan sangat senang jika dia berhasil menangkap Johnny dan salah satu varian Wolverine. Johnny terbang dan menembakkan api ke arah Pyro. Namun, Pyro yang juga memiliki kekuatan api dengan mudah menyerap serangan itu, membuat Johnny lemas dan terjatuh. Salah satu bandit yang merupakan varian Cybertot maju ke depan. Wolverine yang tidak gentar langsung menyerangnya dan berhasil memenggal dengan cepat. Girl, is there trouble at the well? Big trouble. Behold! The Furiosa! I have the Wolverine! Pyro kemudian menggunakan magnet raksasa untuk menangkap Wolverine dan Deadpool. Di tengah perjalanan, Wolverine bertanya kepada Johnny di mana mereka berada. Johnny menjelaskan bahwa mereka berada di The Void, tempat pembuangan sampah multiverse, di mana TFA membuang semua orang yang mengacaukan multiverse. Di sini, cepat atau lambat, mereka akan musnah dimangsa oleh monster raksasa yang bernama Alioth. Setiap hari, semua orang di sini melarikan diri dari kejaran Alioth, namun banyak yang tidak berhasil. Johnny juga mengenal beberapa manusia super lain yang selamat di tempat ini. Mereka kemudian merencanakan pemberontakan terhadap Cassandra sambil mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut. Di The Void, hanya ada dua pilihan, dimakan oleh Alioth atau tunduk pada perintah Cassandra. Mendengar hal ini, Wolverine mengajak Deadpool untuk menemui para pemberontak dan mencari cara keluar dari tempat itu. Ketiganya akhirnya dibawa oleh para bandit ke markas Cassandra yang berada di dalam mayat Ant-Man raksasa. Di sana, terdapat banyak mutan yang menjadi bawahan Cassandra. Salah satunya adalah Jagna. Cassandra kemudian keluar untuk menemui mereka. Deadpool berkata bahwa Cassandra sangat mirip dengan Profesor X, pemimpin X-Men. Cassandra pun mengakui bahwa dia adalah saudara kembar Profesor X. Cassandra mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia telah mencoba menangkap Johnny dan baru sekarang berhasil. Deadpool dengan gaya khasnya memberitahu Cassandra bahwa Johnny selalu menjelek-jelekannya selama perjalanan. Johnny bahkan menyebut Cassandra sebagai si botak yang mirip Upin Ipin. Mendengar hal ini, Cassandra menjadi marah dan langsung membunuh Johnny di tempat. Cassandra lalu mengancam Deadpool dan Wolverine menyuruh mereka tunduk padanya, atau dia akan memberikan mereka dimakan oleh monster Alioth. Namun, Wolverine dengan tegas menolak untuk tunduk pada siapapun. Ketika Wolverine maju menyerangnya, Cassandra dengan mudah menyingkirkannya.
Deadpool yang lebih taktis berkata kepada Cassandra bahwa dia tidak ingin melawan dan hanya ingin pulang. Cassandra memberitahu bahwa dia sebenarnya bisa memulangkan Deadpool dengan mudah, namun dia malas melakukannya. Dia kemudian membaca pikiran Deadpool dengan memasukkan tangannya ke dalam kepala Deadpool dan mengetahui seluruh masa lalunya. Cassandra melihat bahwa Deadpool selalu ingin menjadi pahlawan, namun terus-menerus mengecewakan semua orang di sekitarnya. Wolverine kemudian menikam Cassandra dari belakang, tetapi Cassandra dengan mudah melepaskan diri. Dia kemudian pergi membiarkan Deadpool dan Wolverine dimakan oleh monster Elliot. Namun, tepat sebelum mereka dimangsa, Wolverine berhasil menyalakan jetpack, menyelamatkan dirinya dan Deadpool, dan mereka berhasil kabur. Setelah melarikan diri, mereka terdampar di suatu tempat. Wolverine mengajak Deadpool untuk mencari para pemberontak, seperti yang dikatakan Johnny sebelumnya, guna menemukan cara keluar dari The Void. Setelah itu, mereka berencana menuju kantor TFA untuk memaksa TFA memperbaiki masa lalu universe Wolverine, sesuai janji Deadpool. Saat mereka berjalan, Wolverine bertanya kepada Deadpool, bagaimana Logan dari universe-nya mati. Deadpool pun bercerita bahwa Logan dari universe-nya tewas saat melindungi putri angkatnya, Laura, yang merupakan kloningannya. Laura juga memiliki semua kekuatan Wolverine. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan varian Deadpool berbentuk anjing yang bernama Dogpool, dan varian Deadpool lainnya yang bernama Nashpool, yang memiliki 2 pistol emas yang sangat keren. Nashpool memberitahu mereka bahwa mereka beruntung bertemu dengannya, karena jika bertemu dengan pasukan varian Deadpool lainnya di The Void, mereka pasti sudah dicincang-cincang. Wolverine lalu bertanya apakah Nashpool tahu di mana letak markas pemberontak. Nashpool menunjukkan arah markas pemberontak dan karena lokasinya sangat jauh, dia meminjamkan mobilnya agar Deadpool dan Wolverine bisa sampai di sana lebih cepat. Di tengah perjalanan, Deadpool bertanya kepada Wolverine, jika TFA bisa mengubah masa lalu di universe-mu, apa yang akan kau lakukan? Pertanyaan ini membuat Wolverine marah. Ternyata selama ini Deadpool sendiri tidak yakin apakah TFA benar-benar bisa mengubah masa lalu atau tidak. Merasa dibohongi, Wolverine langsung menghajar Deadpool. Deadpool akhirnya mengakui bahwa dia terpaksa mengarang cerita karena dia membutuhkan bantuan Wolverine untuk menyelamatkan universe-nya yang akan segera musnah. Karena Deadpool tidak ingin kehilangan teman-temannya. Namun, Wolverine yang sudah marah karena dibohongi malah balik menghina Deadpool. Dia menyebut Deadpool sebagai orang tolol yang kekanak-kanakan. Tak heran katanya, Avengers dan X-Men tidak pernah mengajaknya bergabung. Mendengar ini, Deadpool pun ikut tersulut emosi. Mereka berdua akhirnya bertarung sengit di dalam mobil tanpa henti, sampai mereka kelelahan dan bertarung seharian penuh hingga malam tiba. I take it all back. Keesokan paginya, seseorang menemukan mobil mereka yang berisi Wolverine dan Deadpool yang sudah kehabisan tenaga. Orang itu membawa mereka ke suatu tempat. Setelah sadar, Deadpool bingung di mana dia berada. Beberapa orang kemudian muncul, mereka adalah Elektra, Blade, dan Gambit yang ternyata adalah para pemberontak yang pernah disebutkan oleh Johnny yang sebelumnya. Kemudian, seorang wanita muncul. Dia adalah Laura, kloningan Wolverine dari universe Deadpool. Deadpool bertanya bagaimana mereka semua bisa terjebak di The Void. Mereka menjawab bahwa mereka semua diculik oleh TFA dengan alasan bahwa universe mereka akan segera musnah, persis seperti yang dialami Deadpool sebelumnya. Mereka akhirnya sadar bahwa TFA sengaja menculik mereka agar mereka tidak punya kesempatan untuk melindungi universe mereka saat dihancurkan. Deadpool kemudian memberitahu bahwa dia berhasil kabur dari markas Cassandra. Dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa Cassandra tahu jalan keluar dari The Void. Namun, Elektra dan yang lainnya pesimis karena Cassandra sangat kuat. Satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatannya adalah dengan memasang helm Magneto atau helm Juggernaut di kepalanya. Namun, masalahnya helm Magneto di tempat ini sudah hancur dan Juggernaut kini menjadi anak buah Cassandra. Jadi, akan sangat sulit untuk merebut helmnya. Deadpool meyakinkan mereka bahwa jika mereka bekerja sama, mereka pasti bisa mengalahkan Cassandra. Karena sudah muak bersembunyi, Elektra dan yang lainnya setuju. Karena cepat atau lambat, mereka juga akan mati dimakan oleh Elliot. Namun, Wolverine yang pesimis menolak untuk ikut serta, karena dia yakin mereka semua akan mati. Di malam harinya, Laura menemui Wolverine yang sedang sendirian. Dia berkata bahwa Wolverine mengingatkannya pada Wolverine yang dulu dia kenal. Wolverine menjawab bahwa dia bukanlah pahlawan seperti yang dipikirkan Laura. Dia mengaku sebagai Wolverine terburuk dari semua varian Wolverine di multiverse. Wolverine bercerita bahwa dulu dia menolak untuk bergabung dengan teman-temannya di X-Men. Dan kecerobohannya membuat manusia semakin membenci mutan. Suatu hari, Wolverine menjadi sangat mabuk dan tidak sadar. Saat terbangun, dia menemukan semua teman-temannya sudah tewas. Kostum kuning yang dia kenakan adalah satu-satunya kenang-kenangan untuk mengingat teman-temannya yang telah gugur. Laura kemudian berkata bahwa dia percaya Wolverine sebenarnya adalah orang yang baik. Dia meminta Wolverine untuk ikut berjuang besok melawan Cassandra. Sementara itu,
Pyro menelpon Paradox untuk melaporkan bahwa Deadpool dan Wolverine berhasil kabur. Pyro mencurigai bahwa Cassandra tertarik pada mereka, sehingga tidak langsung membunuh mereka. Paradox menyuruh Pyro untuk menyingkirkan Deadpool dan Wolverine karena mesin Time Reaper-nya hampir selesai. Dia bahkan memberitakan Pyro untuk membunuh Cassandra jika perlu. Keesokan harinya, Deadpool, Elektra, Gambit, Blade, dan Laura mulai bergerak menuju markas Cassandra. Blade menembakkan bazooka untuk menjebol dinding markas Cassandra. Begitu mereka masuk, mereka langsung dihadang oleh pasukan Cassandra. Ternyata, Wolverine keluar dari bagasi mobil dan ikut membantu mereka. Pertarungan sengit pun terjadi, di mana mereka semua maju melawan anak buah Cassandra. Di tengah-tengah pertarungan, Deadpool dan Wolverine berhasil masuk ke markas untuk menghadapi Cassandra. Sementara di luar, yang lainnya berusaha merebut helm Juggernaut. Di dalam, Cassandra dengan mudah membanting Deadpool hingga tidak berdaya. Lalu, menahan Wolverine hingga tidak bisa bergerak. Sementara itu, di luar, dengan susah payah, Laura berhasil menebas kaki Juggernaut dan memenggal kepalanya. Di dalam markas, Cassandra, dia mengungkapkan rasa senangnya karena baru pertama kali bertemu dengan varian Wolverine di dalam The Void. Penasaran, Cassandra lalu membaca pikiran Wolverine dengan cara memasukkan tangannya ke dalam kepala Wolverine. Di saat Cassandra sedang fokus, Laura dari luar melempar helm Juggernaut ke dalam ruangan, dan Deadpool berhasil menangkapnya. Tanpa ragu, Deadpool langsung memasangkan helm itu ke kepala Cassandra, membuatnya kehilang kekuatannya. Deadpool kemudian memerintahkan Cassandra untuk mengeluarkan mereka dari The Void. Namun, Cassandra hanya tertawa. Dia menjelaskan bahwa selama helm itu terpasang, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tetapi, jika helm dilepas, dia akan langsung membunuh Deadpool dan Wolverine. Tiba-tiba, Pyro datang dan menembaki Cassandra beberapa kali, mengungkapkan bahwa dia sudah muak menjadi bawahannya. Wolverine langsung menghantam Pyro hingga pingsan. Melihat Cassandra yang sekarat, Wolverine menyuruh Deadpool melepaskan helm itu agar Cassandra bisa menyembuhkan diri. Awalnya, Deadpool menolak, khawatir Cassandra akan membunuh mereka begitu helm dilepas. Namun, Wolverine bersikeras mengatakan bahwa sebagai anggota X-Men dan teman dekat Profesor X, dia yakin bahwa Profesor X pasti akan menyelamatkan saudara kembarnya. Akhirnya, Deadpool melepaskan helm tersebut. Setelah kekuatannya pulih, Cassandra menyembuhkan dirinya sendiri. Sebagai balas budi karena telah diselamatkan, Cassandra bercerita bahwa ada seorang penyihir yang pernah datang ke tempat ini. Sebelum membunuh penyihir itu, Cassandra berhasil merebut cincin ajaib miliknya. Cincin pembuka portal seperti milik Doctor Strange. Cassandra kemudian membuka portal menuju universe asal Deadpool. Namun, masalah baru muncul. Monster Elliot tiba-tiba muncul dan mendekati dengan cepat. Deadpool dan Wolverine langsung berlari sekuat tenaga menuju portal sebelum Elliot bisa mencaplok mereka. Di luar, Laura dan yang lain sudah berhasil mengalahkan pasukan Cassandra. Sementara itu, Deadpool dan Wolverine berhasil kembali ke Universe Deadpool, Earth 105, tepat di hadapan Peter Parker. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera bergerak menuju tempat mesin Time Reaper. Paradox yang sadar bahwa Deadpool dan Wolverine berhasil kabur, keluar menemui mereka. Saat itu, sebuah portal lain muncul. Kali ini dibuat oleh Cassandra setelah membunuh Pyro. Cassandra lalu membaca pikiran Paradox dan menyadari bahwa dia sedang membuat alat yang bisa menghancurkan semua universe. Cassandra menjadi tertarik dengan alat itu dan berencana menggunakannya untuk menghancurkan seluruh multiverse, hanya menyisakan The Void. Cassandra dengan cepat melempar Deadpool dan Wolverine yang mencoba menghentikannya. Dia kemudian menyeret Paradox masuk ke tempat di mana mesin Time Reaper itu berada. Di markas TFA, seorang petugas melaporkan kepada pemimpin mereka, B50, bahwa mereka mendeteksi aktivitas mesin Time Reaper ilegal di Universe Earth 105. Sementara itu, Deadpool dan Wolverine yang baru sadar melihat sesuatu datang dari portal. Ternyata, itu adalah Dogpool dan Nicepool. Nicepool memberitahu bahwa pasukan Deadpool diperintahkan oleh Cassandra untuk menghentikan Deadpool dan Wolverine. Dari belakang, puluhan varian Deadpool muncul. Salah satu varian Ladypool langsung menembaki mereka. Deadpool yang panik menggunakan Nicepool sebagai tameng. Namun, ternyata Nicepool tidak bisa menyembuhkan diri seperti varian Deadpool lainnya. Dan akhirnya tewas. Deadpool yang selama ini mengincar pistol emas Nicepool langsung mengambilnya dan mulai maju bersama Wolverine untuk melawan varian-varian Deadpool yang lain. Mereka berhasil membantai puluhan varian Deadpool. Bitch, I'm jealous. All right, let's do this.
Namun, di tengah kemenangan mereka, Deadpool dan Wolverine tiba-tiba menyadari bahwa mereka lupa bahwa para varian Deadpool itu juga memiliki kemampuan penyembuhan yang sama. Semua varian yang sudah mereka bunuh mulai bangkit kembali, siap melanjutkan pertarungan. Saat Deadpool dan Wolverine melawan puluhan varian Deadpool, tiba-tiba seseorang datang memakai kostum Deadpool. Ternyata itu adalah Peter. Semua varian Deadpool mengenal Peter, karena mereka juga memiliki varian Peter di universe mereka masing-masing. Mereka pun senang bisa bertemu Peter lagi setelah sekian lama. Ketika para varian Deadpool teralihkan oleh Peter, Deadpool dan Wolverine segera menuju tempat mesin Time Reaper. Di dalam, Cassandra Nova mulai mendekati mesin itu, menyerap kekuatannya agar bisa menghancurkan universe sesuai keinginannya. Sementara itu, di luar, Deadpool dan Wolverine bertanya kepada Paradox bagaimana cara menghentikan mesin tersebut. Paradox menjelaskan bahwa mesin Time Reaper mendapatkan dayanya dari 2 tabung yang berada di ruang bawah tanah, yang masing-masing berisi material dan antimateri. Secara teori, mereka bisa menghentikan mesin itu dengan menghubungkan kedua tabung tersebut. Tetapi, resikonya sangat besar. Orang yang melakukannya bisa hancur berkeping-keping. Melihat Cassandra mulai menghancurkan universe, Deadpool dan Wolverine tahu mereka tidak punya pilihan lain. Mereka segera menuju ruang bawah tanah. Deadpool menyuruh Wolverine untuk mundur, mengatakan bahwa dialah yang akan mengorbankan diri. Namun, Wolverine menolak, beralasan bahwa Deadpool masih memiliki orang-orang yang harus dilindungi, sedangkan Wolverine tidak lagi punya siapa-siapa. Ketika Wolverine hendak memasuki ruangan, Deadpool menghantamnya dan menguncinya di luar. Deadpool memutuskan untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan universe-nya. Deadpool kemudian mulai memegang satu tabung dan berusaha meraih tabung lainnya. Sementara di tempat lain, Cassandra terus menghancurkan universe. Wolverine yang tidak mau menyerah menghantam pintu hingga berhasil masuk. Dia langsung membantu Deadpool memegang kedua tabung dan bersama-sama mereka menciptakan arus pendek yang membuat mesin Time Reaper meledak dan membunuh Cassandra. Setelah keadaan kembali tenang, pemimpin TFA B-15 datang untuk menangkap Paradox karena telah menggunakan mesin Time Reaper tanpa izin. Deadpool dan Wolverine yang selamat dari ledakan juga muncul kembali. B-15 lalu memerintahkan pasukannya untuk mengembalikan semua varian Deadpool ke dalam The Void. Namun, Peter datang dan menjelaskan bahwa Deadpool yang ini bukan berasal dari The Void, tetapi dari universe ini. Setelah menangkap Paradox, B-15 memperlihatkan bahwa universe tempat Deadpool tinggal mulai pulih dan tidak jadi musnah. Deadpool dan Wolverine telah berhasil menyelamatkan universe. Deadpool kemudian meminta B-15 untuk membantu mengeluarkan teman-temannya yang masih terjebak di The Void. B-15 pun menjanjikan akan mengusahakannya. Deadpool juga bertanya apakah TFA bisa memperbaiki masa lalu Wolverine. Namun, B-15 menjelaskan bahwa masa lalu kelam Wolverine adalah hal yang membuatnya bisa menyelamatkan universe ini. Jadi, tidak ada yang perlu diperbaiki. Setelah semuanya selesai, Deadpool menyadari bahwa Wolverine tidak memiliki siapa-siapa lagi, dan dia mengajak Wolverine tinggal bersamanya. Deadpool juga memperkenalkan Wolverine kepada teman-temannya, termasuk Laura yang telah berhasil dibebaskan. Dengan berani, Deadpool akhirnya meminta Vanessa untuk balikan, dan Vanessa pun menerimanya. Dan film pun tamat. Gimana? Cukup seru bukan? Mungkin cukup segini saja alur cerita Deadpool and Wolverine tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.